Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sobat offroad, ketemu lagi sama gua Jo, host Hayo Offroad. Setelah kemarin gua review Dekray di Jemberana, Bali. Nah, kali ini gua lagi ada di Kota Subang. Seperti yang dilihat di belakang nih sobat offroad, ada Tugu Nanas ya kan? Tugu Nanas itu ada di Kota Subang tentunya. Offroader yang ada di Kota Subang siapa? Ayo sobat offroad tebak. Betul, Hendrik Somantri 365. Kali ini gua akan kupas tuntas persiapan Hendrik Somantri di tahun 2023. Nih, apa saja nih? Dengar-dengar Hendrik lagi persiapan mobil FFA G4. Artinya naik kelas dong ya kan? Nah, kita kupas tuntas, kita simak lengkapnya, kita kupas tuntas secara lengkap di channel ini tentunya, di kanal YouTube Hayo Offroad Channel. Buat teman-teman yang belum like, komen, apalagi subscribe, ayo subscribe supaya channel ini supaya terus eksis, oke? Nah, di segmentasi kali ini gua juga akan bagi-bagi giveaway nih. Tentunya ini nih, t-shirt Hayo Offroad Official dari Homers. Makanya pantau, simak secara lengkap di video ini. Buat teman-teman, masih ingat kan tagline kita kan? Buat sobat offroad, masih ingat kan tagline kita? Punya mobil offroad, jangan di garasi aja. Hayo Offroad! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat offroad. Dan akhirnya gua tadi di Tugu Nanas ya udah bilang gua udah ada di Subang. Nah tentunya ini gua udah berada di kerajaan HRX nih kayaknya nih, Subang. Wah, siapa lagi yang punya? Tentunya Om Hendrik Somantri yang kemarin juara 2 nasional di kelas individual non winching Indonesia Ikatan Motor Indonesia ini ya. Nah, pada segmentasi kali ini gua mau mereview offroader tentunya. Terus denger nih beliau lagi persiapan mobil kelas neraka. Anjay, neraka kelas FFA, Bro. Wah, mesinnya pakai apa? Kaki-kaki pakai apa? Spek-spek yang lainnya pakai apa? Nanti kita tanya, oke? Stay tune terus di Hayo Offroad Channel. Punya mobil offroad? Jangan di garasi aja. Hayo Offroad! Oke, ini dia di sebelah gua nih, ada Om Hendrik. Wih, Om Hendrik. Siap. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, keluarga kumaha? Damang sadayana. Damang. Damang. Ini mohon maaf agak noise dikit. Sehat, maksudnya Damang tuh sehat. Gimana Ayan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. ya. Keluarga sehat semua. Keluarga sehat semua. Ayah. Bengkel, keluarga bengkel semua alhamdulillah sehat. Ini nih, tadi gua kan ke depan, ya. wis. Kirain bengkel tuh cuma satu di depan ya. aja, Bro. Ya. Tak tahu ini kerajaan ini. Kerajaan HRX nih. Kan. Wih, mantap, salut. Ternyata ini ada beberapa mobil pembalap juga, ada mobil viral juga nih. Tadi gua lihat si Lani ya. Ada di sini, terus ada beberapa mobil Ya. Om Rehan, ada mobil Om Kevin di sini. Ya, alhamdulillah. Gimana? Bisa cerita-cerita sedikit, Ohen, tentang bengkel, sejarah bengkel dan lain sebagainya? Sejarah bengkel, kalau mulai berdirinya bengkel, yang pastinya lupa sebenarnya Om. Lupa. Tahun berapa gitu? Sekitar 2007-2008 kalau nggak salah ke Subang. 2007-2008. Ya, langsung terjun di bengkel. Ya, bengkel umum. Awalnya bukan spesialis Jeep, bengkel umum juga. Oh, bengkel umum ya. Cuman di sini nggak kerjain, alhamdulillah rezekinya ada. Akhirnya mobil umum nggak diterima, ngerjain mobil 4x4 aja, mobil off-road lah intinya gitu, Jeep gitu sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Gitu. Terus kenapa sih asal muasal nama HRX?
Apa tuh asal muasal nama HRX itu? Bisa HRX apakah Hendrik atau apa gitu kan? Kalau gua sih lebih ke mungkin ya, Ya. karena nama Hendrik gitu, oh HRX lebih pas mungkin gitu, atau Ya. ada sejarah tertentu kenapa namanya HRX? Sebenarnya awal kita buka bengkel tuh namanya ATJ ya, Antawijaya artinya. Antawijaya tuh leluhur kita gitu. Antawijaya. Terus kita punya temen yang sangat baik orangnya, suka main di bengkel, apa-apa di bengkel gitu, sangat nggak hitungan lah kalau bahasa Sundanya. Apa-apa nggak hitungan. Sohib itu ya? Sohib bisa CS. Terus dia ada inisiatif bikin nama bengkel katanya. Saya desainin. Ya gimana kamu aja, kata gue bebas. Nah akhirnya dia desain, bikinnya tulisannya HRX Motorsport, dan aku lihat bagus juga kata Pak. Cek Sunda mah nyeni gitu ya. Nyeni. Gitu. Terus aku bilang tuh ini artinya apa HRX? Hendrik. Oh ya udah. Oh, gitu. jadi asal kata muasal HRX itu Hendrik Hendrik gitu. Ya? Gitu. Oh, pas berarti dengan nama Hendrik ya. Cuman aku juga nggak ngusulin ini gimana, terserah gimana dia, pas jadinya alhamdulillah sampai sekarang dipakai sama aku. Oh, sampai sekarang ya. Dan dia orangnya udah nggak ada sekarang. Maksudnya nggak ada gimana, Om? Ya udah meninggal gitu. Oh, mudah-mudahan. Itu Sohib ya padahal ya. Ya mudah-mudahan dia di alam Husnul sana khotimah, diterima amal ya. solehnya, dosa-dosanya diampuni, dan keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan ya bisa terus berjalan lah. Oh, ya alhamdulillah ya namanya sampai sekarang ya. Iya. Bisa dipakai ya. Gitu. Berkah juga, bawa berkah. Bawa berkah benar. Oh, seandainya kalau masih ada mungkin ikut balapan juga atau gimana? Pasti. Dia dulu kan pernah jadi ikut navigatoran juga. Oh. Pernah jadi navigator. Ya pokoknya bareng aja kemana-mana bareng gitu. Gitu. Cerita asal mula bengkel. Jadi 2007, 2008 ke Subang sampai sekarang. Dan nama itu yang tadi Om tanya, nama itu asal mulanya ya gitu. Oh gitu ya. Cuman sekedar iseng tadinya gitu. Oh, oke. Tapi alhamdulillah barokah lah. Jadi barokah gitu. Ahen, siap. ini nih masih penasaran gua nih tentang nama HRX. Di setiap event kompetisi baik itu IOF ataupun IMI itu sering ada nempel HRX 365. Ya. Nah, gue penasaran nih, mungkin teman-teman atau sobat offroad di rumah pada penasaran, HRX 365 tuh apa sih gitu? Apakah memang nomor balap? Tapi kan nomor balap 88. Ya, nomor 88. Terus Agan beda lagi. Agan beda. Rehan beda lagi. Nah, 365 itu apa sih? Bisa dijelasin sedikit, Ahen? Gini Om, sebelumnya lanjut ke pertanyaan Om, saya mau berterima kasih dulu, mengucapkan siap. atas terima kasih. Silakan, silakan. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Om Podi, Om belikan di Podi. Oh, siap. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, istri tentunya, dan saudara kita yang selalu mendukung di belakang kita, di belakang saya. Sangat banyak ternyata yang mendukung di belakang saya itu, dan salah satunya Dewa Senar Racing Team, Jeep Orang Subang, dan senior Jeep Orang Subang yang ada di Subang, Haji Martin, Haji Irwan, Disadat, banyak lah gitu. Disadat, terus banyak yang mendukung di belakang saya. Saya ucapkan terima kasih untuk mereka semua. Dan tentunya buat tim 365, Haji Agus ya, Pak Haji Agus ya, sama Mas Naparehan, itu sponsor utama kita di dunia balap. Dan semuanya telah jadi saudara. Alhamdulillah di olahraga kompetisi hobi ini semuanya, bukan hanya mereka semua, teman-teman semuanya jadi saudara gitu. Semua offroader gitu. Jadi saudara. Cuman yang paling dekat ya itu diantaranya gitu. Terus terima kasih juga kepada kru yang dari 365 sama kru yang ada di bengkel HRX Motorsport. Tanpa kalian semua ya tidak akan sampai sejauh ini gitu, Om.
Oh. Satu lagi. Gimana? Terima kasih nih Om Hayo Offroad udah mampir Siap, ke bengkel kita. Siap. Udah mau ngobrol-ngobrol. Siap. Dan kemarin tuh saya lihat di channelnya Hayo Offroad. Saya nonton kemarin Om Jo ke Bali, ke Maderai. Iya, betul. Saya nonton tuh sampai full tuh. Mudah-mudahan Om Jo akan datang ke bengkel-bengkel teman-teman yang ada di Jawa Barat, di luar kota. Ditunggu aja. Nah, on schedule. Saat ini alhamdulillah Om Jo ada di Subang. Pokoknya tunggu aja di hari-hari nanti mungkin Hayo Offroad akan review bengkel teman-teman semua. Siap, laksanakan. Gak perlu nunggu undangan juga ya, kalau bisa diundang. Undang, mantap. Siap. Ahen, Ya. oke. Ternyata pas tadi gua denger nih Ahen ternyata supportnya banyak gitu ya, alhamdulillah ya. Ya selain daripada keluarga, ada juga teman-teman. Ya termasuk para offroader kan saling mendoakan juga ya, Ahen, betul nggak? Bukan minimal sih, tapi kegiatan ini, hobi ini masih terus berjalan. Ya kan? Karena di sini banyak orang-orang yang memang bisa dibilang diuntungkan dari segi usaha. Ya kan? Contoh dari pedagang kecil, setiap ada event coba lihat. Ya. Mau pedagang asongan, aqua, mau pedagang apalagi pedagang makanan pasti kan butuh. Terutama offroader-offroadernya ya sangat suka berbakti sosial. Itu poin yang paling utama itu. Gitu. Hebat. Oke, Ahen, lanjut. Ini belum selesai tadi nih. Oh iya, pertanyaan. Kenapa sih ada nama 365 HRX 365 gitu? Sebenarnya tadi udah sounding dikit ya. Nah, minta tolong dong secara detail gimana? Om tuh tadi nanya setiap nomor lambung berbeda-beda, ada 88 aku, Mas Novarehan 33, Om Agan 27. Itu nomor lambung masing-masing gitu kan. Sebenarnya 365 itu singkatan dari LK Buana Sejahtera. Itu nama perusahaannya Haji Agus, LK Buana Sejahtera. Jadi disingkat dibalik. EBS kan jadi 365. Oke, berarti 3 itu LK gitu ya. Terus 6 itu B itu dia apa? Buana. 5 itu S Sejahtera. Ya, Maksudnya gitu? Iya. Itu ternyata. Oh, terpecahkan ternyata. Gua pikir nama 365 itu nama keberuntungan apa gitu, taunya. Sponsor utama. Sponsor utama. Terima kasih nih buat 365. Mantap banget, support banget. 365. Haji Agus ya punya ya. Agus. Punya mobil off-road jangan ditaruh di garasi saja. Hayu off-road. Jangan ke mall. Hayu off-road, ya, itu yang betul. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya nih Om Hendrik. Ya. Oke, Sobat Offroad, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ini kan ceritanya kita review offroader, juga review bengkel. Ya kan? Tentunya seperti itu, Ahen. Ya, siap. Nah, ini kita agak tegang dikit nih karena ditonton sama Pak manajernya langsung di sini. Pak Momo, ada Pak manajernya langsung di sini datang. Senior Jus juga tuh. Senior Jus apa sih? Jipurang Subang. Oh, Jipurang Subang. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ahen, ini kan pertama tadi gue masuk bengkel, ada beberapa mobil beberapa mobil kompetisi ya, termasuk ya dalam satu tim, terus ada mobil Om Kevin, ada juga mobil-mobil country road ya, CR-an lah gitu istilahnya gitu. Nah, ini satu-satu nih, sepumanya ada sobat offroad atau pecinta offroad pengen ngebangun mobil nih. Oh iya. Anggap aja kita ambil contoh yang memang banyak di pasaran tuh Jimny gitu. Ya. Kalau untuk CR-an ya, kira-kira kisaran berapa sih, Ahen? Kalau pengen bikin mobil dari bahan gitu, terus sampai jadi siap off-road, kira-kira berapa sih? Terus speknya seperti apa gitu? Ya Om, paham. Gimana? Jadi kelas 1000 dulu ya, yang paling banyak disukai. Kalau untuk CR-an ya? Untuk CR-an, bukan banyak disukai, maksudnya banyak yang pakai mobil Jeep kan Jimny kan gitu. Ya, mungkin karena Jimny ramah di kantong ya. Ya, ramah di kantong, lincah lagi. Lincah lagi. Oh iya benar-benar. Ya, gimana Ahen? Kalau untuk mobil CR Jimny untuk standar bisa off-road ya, cuman ganti ban, panel gear 843, TC-nya 4,1, wind tidur juga cukup sebenarnya. Cuman asal kita main apik aja gitu. Itu sampai 150 juga cukup kalau
kita benar-benar mau ngirit, pengen off-road ekstrim, bisa sebenarnya gitu. Relatif apa merek Relatif, apa, ya. Ya, harganya yang tergantung dipasang. misalnya. Mau habis 500 juga bisa. Mau habis 500, mau habis 600, mau habis 150, 200 juga bisa. Relatif. Ya tergantung spare part yang dipakai Ya, apa ya. gitu ya. Karena kan setiap spare part beda-beda. Contoh kayak winch tuh. Ya, Winch ada yang murah, ada yang mahal gitu ya, Hen ya. Cuman ya tergantung kebutuhan juga ya. ya. Cuman biasanya ya kayak gua sendiri sih ya bikin Jimny gitu kan, mulai dari ya spek biasa taunya pengen naik gitu. Nah, Gatal gitu rasanya itu tuh ya. yang bikin mahal sebenarnya. Itu yang bikin mahal ya. Jadi untuk pemula-pemula gitu, Heeh. jangan takut nih, wah mobil off-road harganya segitu gitu kan. Sebenarnya enggak, kalau kita mainnya ingin main benar-benar happy, main apik, cukup Jimny 1000, ban, TC, coak spakbor gitulah, lower bar buat safety. Ya sekitar segituan lah, 150-200 juga. Udah bisa Udah bisa off-road ya. off-road main ekstrim. Cuman jangan lihat orang, wah ini di dalamnya, treknya dalam, kita pasti ngegantung, ya pasti ngegantung karena ban 31 gitu kan. Kalau next spec lagi, harganya pasti naik lagi gitu, beli ban. Menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Ya tergantung kebutuhan juga sih. Tergantung kebutuhan. Ya kalau kantong oke mungkin ya silakan. Tapi banyak itu level juga up om. juga gimana? Kalau Jeep kan banyak yang overland, klub-klub Oh ini. iya, Kan itu kan bikin banyak. sama keluarga main-main. Betul. Jadi yang nggak ekstrim lah ya. Nah, ada banyak. Ada juga sih yang memang spek ekstrim ya, maksudnya bukan, tapi ya maksudnya recovery-nya oke, tapi Ya. dipakai keluarga. Ada juga yang kayak Nah, gitu ada ya. juga banyak. Model, cuman ya balik lagi sih tergantung spare part mungkin ya akhirnya. Ya, spare part. Tergantung emosi juga Wah. mana jalurnya. Kalau nggak bisa nahan emosi mah ya habis banyak juga. Gitu. Iya betul. Nah oke, itu untuk mobil CR-an nih Ahen. Kalau untuk kompetisi, contoh ya kita ambil juga sih dari kelas bawah ya, dari Ya. under. Ya. Untuk kompetisi model seperti mobil di belakang kita, ini mobil kompetisi, mobil tubular ya teman-teman ya, yang biasa dipakai untuk kompetisi. Nah, kalau untuk spek kompetisi pemula jelas pasti 1000 ya under ya. Ya, 1000 under. Itu kira-kira kalau pengen mencoba bikin itu di budget berapa nih, Ahen? Di HRX ya, di HRX nih. Ini kalau bikin tubular ya, tubular yang bikin tubular. Sama relatif juga om sebenarnya. Gitu. Cuman kalau untuk di tahun-tahun ini kan pesaing pembalap-pembalapnya pada ngeri ya. Kita bisa harus nyaingi itu kan. Betul. Harus nyaingi pembalap itu dengan spek seperti itu. Nggak mahal juga sebenarnya. Relatif juga spare partnya apa yang dipasang. Tetap bisa nyaman. Kalau mesin mah tetap harus bisa imbang lah minimal om. Bisa imbang ya. Di angka 250 atau 300, 200 juga bisa mesin 1000 mah. Oh, Kelas 1000. Kelas 1000 ya, bisa Cuman ya. ya sebelekannya mau merek apa dulu. Oke. Terus gardannya apa. Pokoknya yang penting bisa ngimbangi aja gitulah, ngimbangi. Cuman spare part emang di bawah mereka gitu. Cuman kita bisa sama lah minimal gitu. Iya, oke. Sama tetap aja kan nyali juga kan harus bener-bener pol gitu kan. Oh ini spek ini seperti ini, kita lawan ini. Beda lagi cara bawa mobilnya. Nggak lihat apa, terbangin aja pokoknya. Gitu. Terbangin jajan, terbangin jajan. Ya, Ya kadang-kadang kan orang yang gue lihat nih, Ahen, ya. ada juga orang yang bisa dibilang bukan dia menyesuaikan mobil, tapi mobil menyesuaikan dia, mungkin seperti itu ya. Mobil menyesuaikan dia. Ya. Maksudnya gini, mobil udah tahu mobil 1000 gitu, tapi dia wah gitu kan, ngegas atau apa, ada juga yang kayak gitu ya. Ada. Tapi kalau dilihat spek ya emang berbeda jauh kalau gitu ya. Berbeda jauh ya. Cuman kalau mobil ngikutin kita kata Om, kan mesin ini udah upgrade, ini standar. Kadang-kadang ada di faktor keberuntungan juga. Kalau dia tetap juara gitu kan. Terus tapi keduanya tetap handling mobil itu harus benar-benar nyaman. Kalau mesin kita ketinggalan, handling suspensi itu harus nomor satu. Nomor satu. Keduanya keberuntungan gitu Om. Kalau mesin kita emang ketinggalan gitu. Oke. Seperti saya dulu Om, cerita dulu loh. Mesin 1000 kan tadi masih nyambung. Iya, yang under ya. Pertama saya balap dulu nih. Saya bikin tubular mobil sendiri nih.
Mesinnya carry. Mesin carry? Mesin carry. Suzuki Carry ya? Iya, Suzuki Carry. Kaki-kaki ya Jimny, coil opernya pakai bekas sedan gitu Om. Mau. Blekernya, pernya bekas sedan semua. Cuman coil oper. Zaman dulu kan balap ada 1000 under upper sama open. Nah, itu balap tuh di Bandung. Mobil jadi pertama balap tubular 1000. Ikut kelas open Om. Lawannya Cherokee, FJ. Ya mobil-mobil under gitu, mobil-mobil kenceng. Tapi alhamdulillah dapat ranking 1 di sana. Beneran cuma 1000 gitu. Podium 1 ya? Podium 1. Itu balapan di mana? Ahen? Di Bandung di mana ya? Gede Bagi apa di mana gitu. Arca Manik, nak? Bukan sama nih. Pokoknya hadiahnya kambing. Wes. Domba cup gitu hadiahnya. Domba cup, mamen. Dari Subang dijalanin sampai Bandung mobil tuh. Oh, dipakai, bukan di towing, dipakai. Towing, nggak ada towing dulu Om. Di Subang sampai ke Bandung itu ya cepatnya 2 jam ya? Cepatnya 2 jam. Tapi cuman iya. jalan pinggir kan Om, nggak bukan jalan kota. Oh iya, polisi bular, lah, nggak ada apalah, kaca. bular, Jadi kita mentaati peraturan lalu lintas. Mobil gitu bukan tempatnya kalau di kota. Gitu. Nah itu nggak usah lihat mobil apa gitu, kalau udah hokinya bagus, kita bikin mobil itu suspensinya maksimal mungkin bisa terjadi lawan mesin yang jauh cc-nya di atas kita gitu. Oke. Mungkin Om Jo masih penasaran mobil-mobil, bukan Om Jo semuanya gitu kan? Iya, sobat off-road semuanya ya, kalau lagi nonton. Yang kelas G2 tuh, kan speknya sekarang udah benar-benar ketat gitu kan? Speknya ketat, poin-poinnya cuman beda second kalau finish tuh Om. Wih, ngeri. Under tuh ngeri juga tuh. Pokoknya 5-10 besar udah poinnya rapat. Nah untuk menyesuaikan mobil seperti itu dengan hoki yang tipis-tipis lah, hampir sama gitu, mobilnya sama, lumayan berat juga kalau bikin mobil biasa-biasa gitu untuk saat ini. Yang minimal harus nyamain gitu. Dan bikin mobil seperti itu budgetnya ya di angka 400 mah harus nyampe lah, habis 400-450 gitu. Under Harus nyampe. Paling murah-murahnya kalau ibaratnya kita punya nih barang ini second, barang ini beli second ya 350 bisa. 350 bisa, tapi ya itu dia yang menyesuaikan lagi. Menyesuaikan. Jadi nggak bisa yang namanya budget tetap gitu. Maksudnya budget tetap tuh budget baku 300 sekian udah tidak. Kalau kita masa udah kaki-kaki udah pengen dan lain sebagainya yang memang proper itu kan udah asal air cipis segala macam ya nggak mungkin lah. Gitu. Jadi menyesuaikan lagi. Yang habis 600 juga ada, 500 juga ada mobil under. Nah, Om Hendrik. Ya. Tadi kan udah ngobrol tentang CR-an di kelas, istilahnya kelas under lah ya, 1000. Berapa sih kalau bikin? Ya sekitar 150-an kalau Jimny ya. Yang 200 bisa. 300 juga bisa sebetulnya, tinggal menyesuaikan. Begitupun di mobil-mobil tubular atau mobil kompetisi. Sama juga sih sebetulnya menyesuaikan ya. Yang 400, yang 500, 600 ini bisa. Intinya mungkin buat sobat off-road, teman off-road di rumah yang pengen mencoba, yang seneng off-road, pengen nyobain kompetisi, ada uang silakan boleh nyoba-nyoba bikin referensi di bengkel Om Hendrik juga ya. Siap. Daerah Jawa Barat, silakan datang. Subang. Itu dekat di Jalan Kapten Tendean nomor Tendean nomor berapa lupa ya. Nomor Subang lupa. Aja Subang Kota gampang. Ya. Di Google ada nggak? Ada di Google ada. Ada. Oh, di Google udah ada. Kalau nggak, kunjungin aja Instagram Hendrik Somantri. Hendrik Somantri. Ada. Facebooknya gitu. ada. Facebooknya juga ada. Di sini nih Om Hendrik. Ya. Di sini nih. Maksudnya lihat di sini. Lihat di sini Instagramnya nih. Oh di iya. sini. Iya. Nih. Nah, gini Om. Lanjut. Yang tadi kan underan tuh ya, 1000 kompetisi 1000 juga. Nah, sekarang kompetisi kalau untuk upper. Kebetulan nih Om Hendrik lagi persiapan mobil upper FFA. Wih. G4. Ya G4. Persiapan mobil G4 untuk ya di kelas, bisa dibilang kelas neraka ya. Oh, neraka jahanam. Neraka jahanam. Nah,
Itu jangan cerita dulu tentang mobilnya nih, Ya. mesinnya apa, jangan cerita dulu. Nah, ini cerita tentang bengkel dulu. Kira-kira budget kalau untuk bikin mobil upper ya, G4 itu berapa nih, Ahen? Kira-kira kisaran berapa, terus speknya seperti apa gitu kan? Ya, ya. Mm-mm. Tadi Om nanya mobil upper ya. Mm-mm. Mobil upper tuh nggak beda jauh sama under, sama G2, G2, G3. Nah untuk G4 ini yang lagi dibangun Om, beda ini. Mm-mm. Karena pembalapnya juga, kalau bahasa Sundanya apa, gering ya, udah pada gila gitu, pembalapnya pada gila semua, nggak lihat trek segimana gitu, curam turunan, udah pasti semuanya hampir sama. Mobil-mobilnya sekarang untuk tahun 2023 ini saya lihat-lihat gitu kan, kebanyakan 10 besar mesinnya sama, gitu. Ya kita harus bisa ngimbangi mereka tentunya. Untuk budget yang dibikin mobil biar bisa ngimbangi teman-teman, kemungkinan terkecil itu 800. Paling minim 700, 800. Paling minim ya. 700 lah gitu. Ya kalau untuk sekarang ya. Ya. Karena harus bisa ngimbangin. Waduh, ini Ya. mesin-mesin LS 7. Dekray berat. kemarin kan kita udah review tuh. Ya. Dekray LS3 Mamen. Waduh. Ini wah gila ya, gila. Pokoknya ini kelas neraka nih. Kalau Mas Dere itu udah pakai mesin biasa aja udah pol, apalagi pakai LS3. Waduh. Saya ngumpet aja dulu lah. Lihat dulu cara mainnya. Iya. Tapi minimal bisa mengimbangi. Ya, gitu minimal bisa ngimbangi, mudah-mudahan ada hokinya. Kalau udah hoki lain lagi ceritanya, ya kan? Ahen, gini, oke lanjut tadi ya. Ya. Bikin mobil G4 ya sekitar 800-an dan sebagainya. Oke, kita lanjut nih ke persiapan 2023 ini 2023. Ahen kira-kira apa nih yang dipersiapkan? Ya selain daripada mobil, boleh kasih bocoran mobilnya pakai mesin apa? Silakan. Bat Offroad. kita kan lagi nyiapin mobil G4 nih buat tahun ini. Tadi yang diobrolin. Mobil yang buat dipakai saya nih, speknya pakai mesin LS2. Untuk sementara nyoba suspensi, nyoba beberapa event. Tapi kita udah nyiapin LS3. Kita mau upgrade dulu LS3-nya. LS3 kita upgrade, habis suspensi benar-benar enak, nyaman semuanya, baru dimasukin. Turun LS2-nya, 3 yang udah upgrade naik gitu rencananya. Karena udah ada mesinnya, udah ada gitu. Oh, udah ada. Iya. Tinggal Terus kita yang tadi nempel tuh mesin apa, Hen? LS2. Oh, LS2. LS2. Oh, jadi nyiapin 2 mesin ya? Nyiapin 2 mesin. Wih, mantap. Udah mesin. Gila. Untuk suspensi, Suspensi pakai apa nih? saya menggunakan itu Respes, Woi, bendera hijau ya? bendera hijau. Bendera hijau. Cuman Gila. Oke. Ada Respes yang keluaran baru, nanti akan dikirim. Sementara pakai Respes itu dulu, dan itu langsung dari distributornya akan ada apa-apa gitulah. Sama Respes akan ada ngikut sponsor apa gimana. Wah, gitu. mantap. Mudah-mudahan lancar mobilnya, nggak ada kendala. Kitanya juga sehat walafiat, tetap fokus. Ya biar bisa gaspol, dan mudah-mudahan ada hoki dari rezekinya. Amin. Gitu. Sponsor kuat kayaknya nih dari Respes. Beda ini lain. Tetap sponsor utama 365. Wah, 365 Mas ya. Rehan. Iya. Ya mungkin kalau ini kan lebih ke spare part ya. Ya. Respes ya. Buat nambah-nambah anak-anak aja. Mantap. Tapi terima kasih sebelumnya juga buat Respes. Dia tuh sudah mau nyupport. Oh iya. Ya. Ini tentang cerita yang obrolin yang tadi yang G4. Kenapa bisa harganya 800 gitu kan? Karena mobilnya kan kencang gitu. Jadi kaki-kakinya harus bisa mendukung. Ya itulah yang bikin budgetnya jadi harganya bengkak. Ya tentunya roda harus pakai yang udah racing. Mereknya macam-macam banyak. Gardan juga, lokernya juga, hidrolik steeringnya juga, koplingnya kalau yang manual, kalau yang matic, ya maticnya juga akan harus benar-benar yang
bisa maksimal gitu di kelasnya. Hmm. Nah, untuk pembalap yang baru yang mau naik kelas di G4, ini ada pendukung saya juga di belakang nih, Bos ML itu, sama Mas Kevin tuh, Mas Kevin. Dia tuh pendukung saya juga yang anak muda semua. Maksudnya gimana nih? Mau naik kelas juga atau gimana, Amen? Bos ML tuh apa? Dia mau naik kelas. Udah agak betah katanya di under tuh. Cuman dia pingin mobilnya keluar dulu. Maksudnya keluar gimana nih? Di Lego atau gimana? Iya, dikeluarin dulu. Nah, dia bilang tuh. Mau dijual. Mau dijual. Oke. Bantu jualin, Mang, katanya. Udah. Saya ngambil uang. Tinggal nambahin uang berapa. Pokoknya jadi G4. Nah, itu. Mau dibikin di Om Henry. Iya, rencananya gitu. Oh gitu. Oh sekalian promosiin aja nih, mumpung banyak yang nonton ya. Barangkali mau ini nih. Wah. Hubungi saja Instagramnya atau saya bisa kontak saya gitu. Iya, Asep ML ya. Mobil bikinan saya juga itu full. Full bikin Iya. Wih. Cuman upgrade mesin kemarin ada di bengkel temen. Itu mobil manggung terus, Bro. Manggung terus. Di kelas G2 ya? G2 Asep ML di kelas G2 itu manggung terus. Jadi buat teman-teman sobat offroad yang berminat dengan mobilnya Asep ML, bisa tanya langsung ke orangnya ataupun ke Ahen ya. Siap. Oke. Terus mungkin boleh ngajak teman-teman yang lain yang masih betah di G2. Ada nih pembalap Palembang loh, Sumsel. Siapa ya? Yang masih bertahan di Mas Opi ya. G3 itu G3. G3 ya. Sebenarnya udah cukup, udah tapi cukup lah ya. Kalau lebih seru lagi kalau kalau G4. Ayo ajlengkeun, gaskeun. Yang punya Palembang ini, yang punya Palembang. Ya. Wih, mantap. Oke. Ahen. Nah, siap, Om. Ini tadi saya lihat nih di kantornya Ahen, tadi di bengkel yang di depan, yang satunya lagi ya di Kerajaan HRX. Amin. Nah, gue lihat nih banyak sekali piala-piala, medali-medali. Nah, itu di event mana aja tuh? Prestasi apa aja? Event apa aja yang udah Ahen ikutin? Terus prestasi ya podium berapa aja yang udah Ahen dapetin nih? Silakan. Siap. Jadi pertama yang tadi diceritain ya, saya pernah balap. Yang pertama balap pakai mobil 1000 itu, yang tubular. Itu dapat langsung juara 1. Dan event-event lokal, dulu kan ada Siliwangi, saya dapat juara umum berapa tahun tuh, sampai piala bergilirnya nggak bisa pindah lagi. Wih, iya. Alhamdulillah. Bukannya itu ya, tapi ini menceritakan gitu kan, bukannya saya juara berapa mau dibilang-bilangin gitu, cuman menceritakan karena Om juga nanya. Iya, ini pertanyaan. Wajib dijawab. Kalau nggak dijawab kena ini penalti. Ya lanjut Ahen. Terus kejuaraan SCS non-win tuh, yang West Japa itu kan, West Japa betul. Piala bergilir itu sampai 4 tahun atau berapa tahun ya. Sampai piala juara umumnya gak bisa pindah lagi. Terus beberapa event lokal, alhamdulillah dapat podium 2, podium 1, podium 5. Kebanyakan masuk terus gitu, setiap kali event manggung terus. Setelah itu beranjak ke Kejurnas, karena kita punya ada sponsor dari Haji Irwan itu. Pakai mobil dia itu udah naik kelas. Dibikinin mobil itu. Kelas apa tuh? Kelas G2. Udah G2 ya. Pakai mesin 1500. Dan alhamdulillah di tahun itu 2017 2018 lupa, pokoknya di antara segitulah. Dapat juara umum 1 Kejurnas itu. Pakai mobil itu. Mantap. Gitu. Langsung ikut Kejurnas. Dan tahun berikutnya tetap pakai mobil itu, tahun berikutnya saya gabung sama 365. Alhamdulillah podium, kebanyakannya podium. 1-2 yang nggak podium nggak ada, karena mobil trouble apa gimana gitu kan. Kebanyakannya alhamdulillah podium, event-event lokal. Dan Kejurnas tahun ini saya ikut 2 kejuaraan yang nasional.
IMI alhamdulillah tadi Om udah ceritakan di IMI saya umumnya dapat kedua. Umum Dapat juara kedua dua. umum di kelas G2 non win. Dan NC ya NC. IOF ya. Ya IOF. Saya National juga Championship. alhamdulillah dapat ranking yang sama. Podium juga di umumnya. 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 Iya. Berarti di kelas Rocky ya ikut ya? Kelas Rocky. Pro. Bukan. Oh iya Rocky. Pemula Oh kan, iya pemula. iya. Oh iya di Rocky itu Rocky. Alhamdulillah itu juga karena ada hokinya. Sebenarnya kalau lihat spek yang seperti tadi diceritakan tidak usah takut. Mesin saya mesin 2400 di Rocky itu. Lawannya LS, Cherokee, 1GZ, LQ, banyak pokoknya. Tapi alhamdulillah masih masuk, Masih manggung ya? masih manggung Oh, iya, mantap. umum 2 besar dengan mesin yang cc-nya 2400 gitu. Iya. Oh, Tahun iya, ini. mantap. Bukan tahun ini. Tahun 2022. kemarin 2022 sekarang udah 2023. 2023. Ahen, gini. Dari beberapa kejuaraan Ahen yang ikutin, Ya. ya, yang paling berkesan. Nah, kompetisi ya, yang paling berkesan itu event yang di mana Ahen? Paling berkesan, paling ekstrim itu maksudnya. Paling ya menurut Ahen paling ekstrim atau gimana Ya, dan ya. sebagainya yang paling berkesan aja. Atau kesan-kesannya apa tuh? Pas event apa, kesannya apa gitu. Yang paling ekstrim tuh kemarin di Kalimantan ya. Di Kalimantan mana tuh kemarin? Banjarbaru, Banjarbaru. Kirampak di Kirampak. Itu seri final Seri UF final National itu Championship. benar-benar sampai ada peserta yang nggak finish sama sekali, habis waktunya gitu. Semua peserta nggak ada yang finish, keburu habis. Jadi nggak ada yang dapat poin. Ya ada, cuman habis waktu satu ripat. Ripat, iya, Yang betul. lainnya 0 poin. Gitu. Yang paling enak dipakai main tracknya Madiun tuh apa ya? Gunung Kendil apa ya? Gunung Kendil. Belum gede ya. Nah itu gaspol bisa, ekstrimnya ada, tanah ada, batu ada. Nah itu kalau Madiun mantap. Kalau buat gaspol trek yang kenceng-kenceng Jawa Barat ya. Ya barat ya. Jawa Barat. Nah kebetulan nih tadi ketemu Pak Manajer juga ya. Ya. Pak Manajernya HRX nih, Pak Momo. Kejurda Jawa Barat nanti ngambil ya 3 seri ya. Ya 3 seri. Nah persiapan Ahen sebagai off-roader tuan rumah nih apa aja yang perlu dipersiapkan Ahen Sebenarnya sama aja untuk ya. kejurda ya Hmm. khusus. Sama aja sebenarnya kalau tiap event persiapannya harus benar-benar maksimal. Mau event kejurda, mau event kejurnas, tetap mobil harus fit, benar-benar fit, cek semua pokoknya gitu. Jangan sampai kita lupa ini, lupa itu. Ya itu juga dari pengalaman ya, karena saya bisa ngobrol ini karena saya juga pernah ngalamin. Gitu. Oke, Sobat Offroad. Udah panjang lebar nih sama AA Hendrik Somantri ini. Offroader nasional. Tahun kemarin 2022 menjuarai kelas G2 umum di Kejurnas IMI Individual Non-Winching. Juga IOF National Championship umum, juara umum ya. Juara 2 juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Oke, nah sebelum kita closing, ini seperti yang tadi gua bilang dari awal, dari opening, kita mau bagi-bagi giveaway. Oke, Sobat Offroad. Nah, seperti janji tadi gua yang di awal ya, di awal video, di Tugu Nanas. Nah, rencana gua mau kasih giveaway nih, yaitu Enggak ya? 2 Mantap. buah t-shirt Hayo Offroad Official dari Homers. Ini yang gua pakai nih, ada hoodie-nya. Nah, ini t-shirt ini biasa dipakai oleh offroader nasional nih. Ya. Banyak nih yang pakai offroader nasional dari Homage. Nah, oke. Ini dua piece untuk 2 orang pemenang. Jadi 1 orang 1, tapi untuk 2 orang pemenang. Nah, oke. Giveaway-nya atau pertanyaannya gua akan kasih sama Hendrik. Siap. Nah, 1 pertanyaan aja, tapi untuk 2 pemenang. Nanti kita undi di live Instagram Hayo Offroad. Nanti gua kasih kabar agendanya kapan di story ya, di story Hayo Offroad. Ahen, Ya. silakan kira-kira pertanyaannya apa nih dari Ahen aja nih.
Tapi saya udah cerita panjang lebar. Kalau yang nonton pasti tahu. Yang nyimak pasti tahu nih. Yang nyimak pasti tahu nih. Oke, apa Ahen? Mobil kompetisi yang saya pakai mobil tubular, yang saya pakai buat balap. Pertanyaannya, pakai mesin apa? Itu yang mobil itu. Yang pertama kali maksudnya? Yang pertama kali saya ikut balap, ikut kompetisi. Tubular kan? Oke, ya. Pakai mesin apa itu? Tadi udah diceritain toh. Ya. Jadi yang nyimak video ini dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya, tahu jawabannya. Oke? Siap. Oke, Ahen, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di live sekalian kita undi pemenangnya siapa. Oke. Nah, jawabannya silakan isi di kolom komentar. Isi di kolom komentar YouTube. Oke? Ayo, dan YouTube Hayo Pro Channel. Terus sertakan akun Instagram kalian. Jadi gini, contohnya isi jawaban di komen, terus sertakan akun Instagramnya. Oke, nanti kita hubungin by DM di Instagram Hayo Offroad. Oke, dan kita mention juga. Terima kasih, Ahen. Atur nuhun pisan. Terima kasih banyak udah mau ditegangin oleh tim Hayo Offroad. Atur nuhun, mudah-mudahan nanti kedepannya HRX lebih maju lagi, bengkel lebih rame lagi. Amin. Kompetisi nggak pernah putus. Amin. Tambah sukses. Amin, sama-sama. Sehat juga walafiat. Sama-sama. Terima kasih, Ahen. Siap. Atur nuhun. Masih ingat nggak tagline kita? Punya mobil off-road? Jangan di garasi aja. Nah, gini nih, ulang. Punya mobil off-road? Jangan di garasi aja. Ayo off-road. Ya, Ahen.